Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawa Mungkas. Saya dari PJKR 4D NPM 20230029. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang atau melakukan wawancara dengan salah seorang atlet untuk memenuhi tugas, yaitu sport jurnalis. Ini saya kedatangan salah seorang atlet dari Kota Tembakau atau Kota Temanggung. Perkenalkan Mas Iya, Mas Divan ya? iya. Untuk sebelum kita mewawancarai dan bertanya-tanya, lebih baik kita perkenalkan dulu profil dari seorang Mas Divan itu bagaimana? Silakan Mas, nama lengkapnya mungkin so. Untuk nama lengkap saya Divan Farid Hardianto, tempat tanggal lahir 12 Desember 1999. Asalnya dari mana? Saya asli Temanggung. Asli Temanggung. Iya. Kali ini kuliah di UGS juga ya Mas ya? Iya, UGS. Iya, PJKR juga ya? PJKR. Sebelumnya mohon maaf nih Mas, kalau misal nanti pertanyaan dari saya ada yang sensitif, Iya. Mas Divan nggak usah jawab, nggak apa-apa. Baik-baik. Oke, pertama ini Mas, yang saya tanyakan, Mas Divan ini kan dikenal sebagai atlet sepak bola ini ya. Iya. Ya atlet atau apa entah itu kan itu urusan Mas Divan itu. Iya. Yang saya tanyakan itu sejak kapan sih Mas Divan itu menjadi atlet atau menekuni bidang olahraga sepak bola itu sejak kapan? Untuk menekuni olahraga itu sepak bola itu, kalau saya dari SD dulu. SD ya? SD ya. SD kelas berapa itu Mas? Kalau nggak salah kelas 3 apa 4 tuh, 4 Ya. SD. Lah kalau sepak bola sendiri itu memang hobi Mas Divan atau muncul karena banyak teman nih yang main sepak bola ikut-ikutan lah atau gimana, atau emang itu sudah dicita-citakan dari kecil Mas? Kalau sepak bola ya masih hobi ya. Hobi. Ya. Dari dulu emang hobi sepak bola. Nah, dari orang tua tersendiri nih Mas, biar pada tahu, Iya. orang tua juga mendukung nggak kegiatan Mas di olahraga sepak bola ini? Kalau dulu kepanjang ini nih. Waktu SD itu pernah tidak Diizinkan, disetujui ya. disetujui. Tapi semenjak ikut itu Popda ada dari SD, terus MGMP di SMP itu mulai disetujui. Berarti panjang juga ya Mas ikut itu ya, berprestasi Iya. juga, termasuk berprestasi ya Mas? Alhamdulillah sedikit. Untuk prestasi ini Mas di bidang sepak bola yang paling tinggi yang Mas pernah Divan raih itu di tingkat apa atau tingkat perlombaan apa? Perlombaan ya masih standar itu di tingkat dulu SMP MGMP itu masuk final tapi belum dapat juara, masih diduakan. Lumayan itu. Iya. Kah, biasanya itu di sepak bola Mas Divan tuh ambil posisi sebagai apa kalau di sepak bola? Saya itu serba bisa. Serba bisa. Jadi mau taruh di mana saja bisa ya Mas? Enggak, waktu SD saya kan Popda itu ditaruh di depan Striker berarti. Iya. Pemain penyerang. Terus ya Gimana? Terus untuk lanjutan posisinya? ya itu waktu SD di depan. Terus waktu SMP MGMP itu kan waktu itu nggak ada kiper. Terus ya teman saya nyuruh saya jadi kiper. Nah itu pertama kali saya jadi kiper itu waktu SMP, dan itu masuk final juara 2 itu. Juara 2. Ya. Sampai sekarang kiper Mas atau udah berganti posisi sekarang? Waktu masuk SMK kan ini tangan saya udah Sakit ya. Ya. Nah, itu sudah pindah posisi lagi. Jadi pemain belakang itu ya. Waktu SMK. Seperti Hamka Hamzah ya Mas. Pertamanya striker, sekarang jadi back ya Mas. Iya. Kalau di sepak bola ya, hal apa sih nanti di situ kan pengalaman ada hal buruk dan hal baik Mas. Ya. Dari hal buruk dulu. Pengalaman buruk apa yang pernah Mas Divan temui saat bermain sepak bola dari dulu sampai sekarang? Hal buruk. Ya. Hal buruk di sepak bola, pengalaman buruk, pengalaman pahit yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang apa Mas? Hal buruknya itu waktu dulu ya main di daerah Temanggung. Itu sudah siap-siap berangkat pagi semua udah clear, tapi berangkat ke
pertandingan ke lapangan itu lupa bawa bola. Gua itu di situ kami itu dimarahin sama pelatih, sama pelatih. Iya. Ibaratnya itu perang tidak bawa senjata gitu. Benar sekali. Kalau bola itu penting. Oh itu benar ya. Nah, tadi kan bicara yang pengalaman pahit buruknya. Ya. Kalau pengalaman manis, pengalaman baik yang nggak bisa dilupakan apa? Pengalaman baiknya mungkin ya, bisa menjuarai lah, atau ya itu salah satunya bisa menjuarai, terus mendapatkan apa? Banyak teman, banyak relasi juga dari berbagai daerah mana gitu. Lah, nggak gini. Mas Divan nggak pernah nyoba ikut seleksi gitu Mas, mungkin ikut klub mana di daerah Temanggung lokal gitu, nggak pernah ikut gitu atau pernah ikut? Kalau klub itu masih di wilayah Temanggung aja itu. Ya salah satunya itu Antora FC ya. Yang pertama itu Antora Junior dulu, junior ya, terus masuk ke Antora FC. Berarti dari junior diorbitkan ke senior ya, ke Antora. Bicara sepak bola ya. Bicara sepak bola itu kan nggak lepas dari latihan terlebih dahulu ya. Kan nggak ada pemain yang gampangnya berprestasi tanpa latihan atau kerja keras. Nah, menurut Mas tuh program latihan dari mungkin klub-klub Mas yang di Temanggung, klub lokal itu sudah sesuai nggak sih dengan program latihan yang seharusnya dijalankan oleh sebuah klub sepak bola, itu sudah sesuai atau masih kurang gitu? Untuk di klub saya itu Temanggung udah lumayan. Nah, karena itu pelatihnya dulu apa? Lisensi juga Mas? Bukan, itu dulu bekas pemain Persitema. Oh, Persitema Temanggung ya. Persitema. Lumayan. Ya. Untuk latihan sudah lumayan ya Mas dari daerah Temanggung. Ya. Nah, berbicara latihan juga nih Mas. Latihan itu kan juga tidak lepas dari infrastruktur, sarana prasarana. Ya, latihan sebagus apapun kalau nggak ditunjang sama sarana prasarana kan sama aja gitu loh Mas. Nah, untuk sarana prasarana tersendiri di daerah Temanggung untuk klub sepak bola itu sudah memadai atau masih kurang mungkin sarana prasarananya Mas? Untuk sarana prasarana, lapangan mungkin, untuk lapangan sudah. Cuman kalau gimana tadi Mas? Sarana prasarananya ada madai ya? Sudah memadai. Untuk pertama lapangan alhamdulillah sudah memadai di berbagai daerah Temanggung itu. Tapi kalau musim hujan itu masalahnya. Susahannya Mas, itu musim hujan. Mungkin drainasenya kurang ya. Drainase lapangan. Hujan itu licin, airnya itu ngembung. Ya gitu ya Mas. Ya ada kekurangan juga ya di daerah-daerah. Ya. Tuh lah, kalau di klub itu Mas, misal Mas tuh tadi bilang kan pernah jabat juara 3 juga itu tuh. Ya. Itu ada penghargaan atau reward tersendiri nggak dari klub itu? Untuk perseorangan belum ya. Belum mungkin ya. Mungkin tahun-tahun yang akan datang. Bismillah. Berarti mungkin kekurangannya di dukungan terhadap perseorangan pemain itu yang kurang dari sana ya. Itu tadi. Terus nih Mas Divan kan masuk ke Universitas PGRI Semarang. Mengambil prodi pendidikan jasmani kesehatan rekreasi. Apa itu juga berhubungan juga dengan hobi Mas di sepak bola? Jadi Mas ingin mengembangkan sepak bola itu di Universitas PGRI, atau Mas Divan itu masuk PGRI ya emang karena ini pendidikan, emang ingin menjadi seorang guru untuk mengabdi gitu Mas? Atau emang mengejar atletnya? Oh iya, salah satunya itu hobi olahraga itu sepak bola. Terus yang kedua itu untuk masa depan juga ya. Kalau di UGRIS menurut Mas Divan ya, sebagai pemain sepak bola yang juga kalau di kampus di universitas itu kan ada UKM Mas. Kegiatan mahasiswa. Menurut Mas Divan ya, pembinaan kampus tersendiri terhadap unit kegiatan sepak bola itu gimana Mas? Apakah dirangkul dengan benar-benar didukung atau mungkin dibiarkan saja? UKM di universitas itu? Iya. Kalau di PGRI Semarang itu sudah baik ya. Cuman mahasiswanya yang kurang itu. Berarti kurang antusias saja.
Kalau kepengurusan dari UKM-nya juga sudah baik juga. Sudah baik kalau pengurusannya itu. Nah, ini kedepannya nih Mas. Ya. Mungkin Mas Divan kan juga ikut UKM sepak bola ya. Ada nggak sih rencana dari UKM sepak bola kedepannya mungkin mengikuti turnamen di jenjang provinsi, kota atau bahkan bisa juga nasional Mas? Ada agenda ya? Kalau misal ada agenda gitu ya bisa gitu. Berarti ada kemungkinan besar ada agenda yang bisa ada. Terima kasih nih Mas sebelum kita akhiri nih perbincangan kita malam ini. Iya. Mungkin apa yang ingin Mas Divan sampaikan nih, termasuk untuk adik-adiknya nih yang dari daerah Temanggung dan sekitarnya lah. Sampaikan gimana sih agar yang suka sepak bola atau yang belum menyukai sepak bola itu biar maju itu berprestasi di sepak bola. Mungkin pesan-pesannya apa Mas? Untuk pesannya untuk teman-teman di sana tetap semangat. Kalian semua masih muda dan bisa mengejar cita-cita kalian. Giat berlatih lagi mungkin ya Mas. Lebih giat. Jangan menyerah. Agar bisa mewujudkan impiannya menjadi pemain sepak bola terutama. Iya. Ya. Terima kasih nih Mas sebelumnya. Mohon maaf mengganggu waktunya nih. Iya. Kita berbincang-bincang santai kali ini. Terima kasih untuk waktunya dan juga terima kasih. Mungkin hanya ini saja perbincangan yang dapat saya lakukan dan saya bawakan dengan Mas Divan Farid Ardianto yang merupakan atlet sepak bola dari Kabupaten Temanggung. Kurang lebihnya ucapan saya salah kurang katanya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.